Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi aswaja bab 4 Amalia Nahdiyah. Amalia Nahdiyah yang pertama yaitu dibaan. Dibaan adalah kegiatan membaca sholawat Nabi dengan irama lagu. Dibaan biasanya disebut dengan jam'iyahan atau berjanjen. Kitab-kitab yang dibaca dalam acara dibaan atau berjanjen berisi sholawat serta uraian sejarah hidup dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kitab-kitab yang terkenal adalah Al-Maulidud Dibai dan Al-Barzanji yang ditulis dengan bahasa yang indah sehingga enak dibaca dan didengarkan. Kitab Al-Maulidud Dibai ditulis oleh Imam Wahidudin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Az-Zubaidi yang terkenal dengan julukan Ibnu Diba. Sedangkan kitab Al-Barzanji ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanji Al-Madani. Dibaan juga sering dilaksanakan di rumah-rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu seperti walimah tasmiyah atau upacara pemberian nama kepada bayi yang baru dilahirkan, walimah khitan, dan walimatul urus atau pernikahan. Dalil-dalil tentang dibaan. Inti kegiatan dibaan ialah membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat merupakan perintah agama. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan agar kita memperbanyak membaca sholawat. Di antaranya ialah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna. Bacaan qasidah dan natsar dalam dibaan antara lain yaitu Ya Rabbi Sholli. Mungkin ini bisa dibacakan dengan menggunakan irama-irama tertentu yang sesuai dengan ejaannya. Salah satu contoh mungkin yang sering kalian perdengarkan ya. Shallu 'alan nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wasallim. Salah satunya mungkin irama seperti itu, atau mungkin kalian bisa mengkreasikan dengan lagu-lagu dengan irama yang kalian sukai. Berikutnya setelah Ya Rabbi Sholli ada Ya Rasulullah. Mungkin ada anak-anak yang mungkin zaman sekarang mulai dikenal dengan TikTokan ya. Ini bisa juga dengan memakai lagu-lagu yang sering diperdengarkan di TikTok. Jadi kalian tidak hanya mahir TikTok saja, tapi gunakan TikTok untuk bersolawat. Yang ketiga yaitu sholatullah.
Ya Nabi salam. Ini biasanya setelah dibacakan fahtazal, mahalul qiyamnya ini dibaca dengan berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Yang terakhir dalam tibaan itu menyanyikan lagu Ya Badrotim. Ini bisa menggunakan lagu-lagu dengan irama yang kalian sukai juga. Yang kedua untuk amalia nahdiyah yaitu manakiban. Manakib artinya sejarah atau riwayat hidup orang yang sudah dikenal kebaikannya, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang dibaca dalam manakiban ialah sejarah para ulama atau orang-orang solih. Manakiban dilaksanakan setiap sebulan sekali. Tempat pelaksanaannya bisa di masjid atau di rumah-rumah warga secara bergiliran. Pesertanya adalah bapak-bapak anggota Nahdlatul Ulama. Yang dibaca dalam manakiban tidak hanya sejarah hidup ulama tertentu, namun yang selama ini dibaca oleh warga NU ialah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara tujuan manakiban ialah yang pertama, memperbanyak zikir, yang kedua, melatih membersihkan diri dari pengaruh hawa nafsu, yang ketiga, meneladani perilaku para ulama dan waliullah, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalil-dalil tentang manakiban diantaranya tertuang dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119 dan hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya barang siapa mencintai sesuatu akan banyak menyebutnya. Jika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan memperbanyak menyebutnya dengan membacakan sholawat. Bacaan-bacaan manakiban antara lain seperti itu bisa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, salamullah, bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah, bimuhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. Bisa diulang lagi dengan baris berikutnya dengan irama yang tersebut tadi. Amaliyah yang ketiga yaitu pujian. Pujian dibaca setelah adzan dikumandangkan. Sambil menunggu sholat jamaah dilaksanakan, para jamaah secara bersama-sama membaca zikir, istighfar, sholawat atau kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Pujian adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yaitu puji. Arti pujian ialah membaca zikir, doa, dan beberapa bacaan yang bernilai pendidikan bagi peningkatan keimanan yang dibaca sebelum mengerjakan sholat jamaah. Amaliyah yang keempat yaitu wiridan. Wiridan ialah membaca zikir dan doa setelah mengerjakan sholat fardu atau sholat sunnah. Wiridan selalu dilakukan kaum muslimin terutama warga NU pada setiap selesai sholat.
Wiridan sangat dianjurkan karena waktu setelah sholat adalah salah satu waktu berdoa yang mustajabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa waktu berdoa mustajabah adalah waktu sepertiga terakhir dari malam dan setelah mengerjakan sholat fardu. Namun sebelum berdoa kita harus membaca kalimat-kalimat thayyibah. Dalil dianjurkannya melaksanakan wiridan setelah sholat terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Di antara bacaan wiridan setelah melaksanakan sholat fardu antara lain seperti di bawah ini: Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ditambah dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Demikian anak-anak pertemuan untuk hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bermanfaat, menambah ilmu kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.